Jadi hari ini saya pengen ngebahas tentang antisipasi penuaan organ. Biasanya kalau anti-aging yang diomongin adalah kecantikan kan? Padahal bukan itu. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana organ-organ kita tidak menua terlalu cepat. Karena organ akan menua dengan cepat sekali walaupun sebetulnya bisa ditahan. Tapi karena gaya hidup kita yang salah, organ ini menua dengan sangat cepat. Jadi mungkin umurnya masih muda, namanya umur biologis dan umur kronologis. Umur masih muda, jadi secara biologis harusnya juga muda. Tapi kenyataan tua, ginjal udah tua, diabetes. Jantung udah tua, darah tinggi, ngeplak di mana-mana, banyak plaknya, kolesterolnya tinggi. Nah itu kan semua udah tua. Saluran darahnya udah tua. Lutut udah sakit, nah itu juga tua, salah satu penuaan. Lututnya sakit, sedang kita di sini gunung semua, tangga semua, ribet deh rasanya hidupnya. Ya, seperti itu juga penuaan di lutut berarti. Nah, bagaimana? Apakah ini bisa ditahan? Bisa, teman-teman. Kita ini bisa belum sakit tapi juga nggak sehat, kan gitu kan posisinya, yang disebut subhealth. Subhealth itu ada kalau di dalam dunia kedokteran China, justru itu saatnya kita memperbaiki diri. Kenapa saya cerewet? Cek, terus aja ngomong kayak gitu. Supaya kita memperbaiki dirinya mudah dan murah. Kalau udah sakit mah ampun loh. Teori kontrol genetik. Gen tertentu menentukan berapa usia kita mulai menua dan kapan kita akan mati. Sering disebutin jatah manusia itu 120 tahun sebenarnya. Kalau kita hati-hati menjaga diri kita, bisa sampai 120. Tapi kenyataan sekarang susah sekali. Karena kita salah hidup ya. Nah, ini berdasarkan gen. Jadi ada orang yang gennya awet muda, itu mah beruntung aja dianya dapat gen seperti itu. Itu nggak bisa diapa-apain. Ya, oke? Teori radikal bebas, nah ini penyebabnya. Jadi kita ini dikelilingi dengan radikal bebas, semakin modern hidup kita semakin penuh dengan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul yang kehilangan elektronnya, jadi dia elektron yang gak seimbang, akhirnya dia nyolong-nyolong elektron kemana-mana. Nah itu makanya dia radikal. Jadi radikal ya, jadi mengacaukan ya. Serangan radikal bebas membuat sel-sel menjadi cepat rusak. Jadi sel kita cepat rusak karena radikal bebas tinggi sekali di dalam badan kita. Di dalam badan kita ini terdapat zombie sel, yaitu sel yang rusak dan dia jadi zombie di badan kita dan dihilangkan dengan cara puasa. Jadi teman-teman rajinlah puasa untuk melepaskan zombie sel itu. Susah sekali loh, namanya juga zombie. Lah terus kita nggak sadar lagi ada zombie di badan. Aduh ampun deh. Ngeri sekali ternyata ada zombie di dalam badan kita ya. Nah radikal bebas ini bisa datang dari luar maupun dari dalam. Dari dalam tubuh kita sendiri ya, oxidative stress. Jadi kita ini kenapa disebut oxidative stress? Karena di badan kita ada radikal bebas yang begitu banyaknya sampai melebihi kemampuan kita untuk membuangnya. Nah kita makin tua, kemampuan kita membuang racun itu akan menurun. Makanya harus dibantu. Harus dibantu. Nah kalau dites QRMA ketahuan pH tubuhnya merah. Yang merah itu udah penuh dengan radikal bebas. Terus radikal bebas dapat dinetralisir oleh antioksidan, tapi juga oleh meditasi ya. Meditasi itu meredakan radikal bebas. Meditasi dan yoga tentunya, dua-dua itu penting sekali ya. Tubuh juga dapat membentuk antioksidan, glutathione dan carnosin. Antioksidan lain adalah vitamin A, vitamin C, vitamin E, beta karotin, zinc, selenium. Radikal bebas ini harusnya secara normal dikeluarkan dari badan. Tapi kalau kita hidup di tempat yang terlalu kuat radikal bebasnya, susah sekali. Terutama kalau kita merokok. Rokok itu tinggi sekali radikal bebasnya.
Moga-moga kita tidak ngerokok, nomor satu. Kedua, tidak berada di tengah-tengah perokok. Puluhan tahun, temboknya, alat-alatnya, semua isinya nikotin. Jadi kita terpapar karena perokok pasif. Perokok pasif. Jadi hati-hati, perokok pasif itu juga bahaya banget. Ya, oke. Nah, ini teori neuroendokrin ya, hormon. Proses penuaan ini berhubungan dengan penurunan produksi hormon. Fungsi hormon adalah mengatur berbagai fungsi sel, jaringan tubuh, energi tubuh, reproduksi, tumbuh kembang, keseimbangan internal tubuh, respon tubuh terhadap stres dan trauma. Manusia memiliki ratusan hormon, semuanya berada di bawah komando kelenjar pituitary. Hanya beberapa hormon yang penting berperan pada proses penuaan. Nah, teori wear and tear. Pakai dan rusak. Jadi tubuh kita tuh aus ya, pastilah berjalannya umur ya. Tubuh dan sel-selnya rusak karena banyak terpakai atau terbebani, digunakan secara berlebihan. Lutut juga sama, kalau overuse namanya, dipakai berlebihan, misalkan yang overuse itu apa? Banyak naik tangga, itu overuse. Banyak naik gunung, itu juga overuse. Banyak pakai high heel, hak tinggi kalau di kantor ya, itu juga overuse. Pasti lututnya akan kena ya. Kemudian yang kedua, terus ini obesitas. Berat badan yang terlalu berlebihan pasti akan membuat sendi-sendi semua dibebani berlebihan. Jadi turunkan berat badan. Gula, berlagi-lagi gula ya. Yang berlebih. Glycation itu kayak karamel. Jadi gula di badan kita itu jadi kayak karamel. Lengket kemana-mana, akhirnya kita kena diabetes. Glycation. DNA-nya juga kena, proteinnya juga kena, lipidnya juga kena. Jantung, limpa, pankreas, lambung, paru, ginjal, hati dapat rusak oleh toksin dari makanan dan lingkungan. Lemak, gula, kopi, alkohol, rokok, sinar ultraviolet, stres fisik dan psikis juga melemahkan organ tubuh. Jadi organ tubuh kita ini menua, berkurang. Makanya kenapa detox teman-teman, rajinlah detox dengan berbagai cara. Karena apa? Badan kita sebenarnya detoxnya udah otomatis. Cuman karena tua jadinya gak keuber. Terus dari luar serangannya begitu hebat, ya gulanya hebat, ya asap rokoknya hebat, ya polusinya juga hebat, pestisida. Dari mana racun pestisida itu yang sampai udah kedeteksi ya? Pestisida itu semua termasuk beras organik itu pakai pestisida katanya. Yang ngomong petani, gak ada yang namanya beras gak pakai pestisida. Pasti dimakan binatang serangga. Kalau mau beras tanpa pestisida harus ditanam di dalam greenhouse dan itu mahal sekali dikurungin supaya jangan ada serangga. Sulit sekali, mau nggak mau tetap. Sejak saya keracunan berbagai zat kimia, saya cuci si beras itu pakai acid water. Sebenarnya pakai apa juga boleh, silakan aja. Mau pencuci buah, sayur juga ada. Terus sodium bikarbonat atau apa juga ada, cuka apel juga ada, apapun silahkan. Tapi beras itu harus dicuci. Dulu saya suka heran, kenapa nasi kok cepet banget keras, kaku gitu kalau udah 2 jam gitu. Akhirnya saya tutup, saya simpen, tetap juga keras. Kenapa? Ternyata itu pestisida. Begitu dicuci langsung dia lembut, gak keras lagi. Oh jadi kemarin itu pestisida yang bikin kaku tuh. Harus dicuci loh, rendam. Saya rendam 10 menit baru dimasak. Hilang, bersih. Oke, yang kelima terakhir. Nah ini dia. Telomerase, penurunan daya regenerasi. Telomer adalah asam nukleat yang ada di ujung-ujung kromosom. Jadi yang di atas itu ya gambar yang kayak huruf X itu ya. Itu ujung-ujungnya tuh telomer namanya. Ujungnya doang ya. Ini kan DNA. Setiap sel membelah, telomer akan memendek. 50 sampai 70 kali pembelahan.
Nah, jadi si telomer itu ada di ujung, setiap membelah berkurang, setiap membelah berkurang. Kalau udah habis, sudah gundul, kita is dead, meninggal. Is dead ya. Jadi sekarang ini udah menghasilkan 3 hadiah Nobel loh. Penelitian tentang telomerase ini. Jadi mereka berupaya gimana caranya supaya si telomerase ini jangan kecepatan gundulnya, habisnya, memendeknya tuh pelan-pelan. Gimana caranya? Ini udah 3 hadiah Nobel ya, yang penelitian ini. Setiap telomerase mempertahankan pembelahan sel. Jadi supaya pembelahan selnya bisa tetap berlangsung, tapi lebih panjang lah kira-kira ininya ya. Nah, ini juga sama, telomerase habisnya kenapa? Gundulnya kenapa? Dipercepatnya kenapa? Nomor 1 ngerokok. Nomor 2 makan sehat. Jadi makan yang tidak sehat akan cepat. Tentu sayur buah. Nomor 3 olahraga teratur. Kenapa saya ngajak teman-teman yuk olahraga. Jalan pagi aja. Kemudian pakai barbel untuk lebih efektif. Lebih efektif. Alhamdulillah. Jadi olahraga ini juga sama untuk memperpanjang si telomerase itu. Telomer ini gimana supaya tidak apa yang membuat dia bertahan? Ternyata enzim. Balik lagi enzim. The miracle of enzim. Jadi enzimnya namanya enzim telomerase. Nah, jadi kita bisa bantu dengan minum enzim supaya telomernya jangan kecepatan gundul. Kira-kira seperti itu.